warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriardi, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2020B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pentingnya melakukan riset pemasaran. Yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Apa itu riset pemasaran? Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis. Tujuan melakukan riset yang pertama menemukan, yakni data atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tersebut merupakan data atau informasi baru yang belum pernah ditemukan oleh peneliti lain sebelumnya. Kedua, membuktikan, artinya kegiatan riset yang dilakukan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya yang dihasilkan oleh peneliti lain. Kegiatan riset yang dilakukan memang benar-benar hanya ingin mencari pembuktian yang dilandasi karena adanya keraguan-raguan dan rasa keingintahuan yang besar. 3. Mengembangkan, berarti kegiatan riset yang dilakukan juga menggunakan data yang sudah ada sebelumnya yang dihasilkan oleh peneliti lain, tetapi risetnya dimaksudkan lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan dari hasil riset yang telah ada. Proses riset pemasaran. Pertama, merumuskan masalah dan sasaran riset. Manajer harus cukup mempunyai pengetahuan mengenai riset pemasaran untuk membantu perencanaan dan dalam menginterpretasikan hasil riset. Peneliti harus mampu membantu manajer merumuskan masalah dan memberi gambaran bagaimana riset dapat membantu manajer mengambil keputusan lebih baik. Kedua, mengembangkan rencana riset. Mengembangkan rencana riset untuk mengumpulkan secara efisien dan menyajikan rencana itu kepada manajemen pemasaran. Ketiga, mengumpulkan informasi sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer, peneliti dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, atau keduanya. Data sekunder terdiri dari informasi yang sudah ada di suatu tempat yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain. Yang keempat, merencanakan pengumpulan data primer. Merancang rencana pengumpulan data primer memerlukan sejumlah keputusan menyangkut pendekatan riset, metode kontak, rencana pengambilan sampel, dan instrumen riset. Kelima, menyajikan rencana riset. Peneliti pemasaran harus meringkaskan rencana dalam sebuah proposal tertulis. Proposal harus mencakup masalah manajemen yang dituju dan sasaran riset, informasi yang harus diperoleh, sumber informasi sekunder atau metode untuk pengumpulan data primer, dan caranya hasil akan membantu pengambilan keputusan manajemen. Keenam, mengimplementasikan rencana riset. Peneliti mengimplementasikan rencana pemasaran yang termasuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi. Peneliti harus mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengisolasikan informasi dan hasil temuan penting. Dan yang terakhir, menginterpretasikan serta melaporkan hasil temuan. Peneliti harus menginterpretasikan hasil temuan, menarik kesimpulan, dan melaporkannya pada manajemen. Peneliti harus menyajikan hasil temuan penting yang bermanfaat untuk mengambil keputusan penting yang dihadapi oleh manajemen. Interpretasi merupakan tahap yang penting dalam proses pemasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.